Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao, kura-kura raksasa itu bergerak maju dengan mantap. Di gedung kecil itu, si Wenming mengajari Men-Men beberapa aturan tentang bepergian jauh dari rumah, seperti harus tetap rendah hati dan berhati-hati. Dia menarik telinga Men-Men sampai dekat mulutnya, mencoba memaksanya untuk mendengarkan pidatonya. Adapun Men-Men, dia memegang tas penyimpanan sihir yang rusak di tangannya dan tanpa henti mengeluh tentang omong kosong seperti apa yang diberikan Zhurong Tonggong padanya. Jihao telah berjalan keluar dari gedung, dan dengan santai berjalan-jalan di kota ajaib karavan penyu Spirit ini, yang dibawa di atas cangkang kura-kura. Kota ini berukuran 6 mil persegi, tidak kecil sama sekali. Selain itu, kota ini bukan kota datar, memiliki 3 lantai, atas, tengah dan bawah. Tempat Jihao, si Wenming, dan Men-Men menginap adalah lantai atas, dan juga satu-satunya area yang terbuka untuk tamu yang telah membayar tumpangan. Jalan-jalan di dalam kota semuanya dituangkan oleh cairan logam. Jalan terlebar hanya selebar 1 zang. Bangunan-bangunan kecil dibangun dengan tertib di samping jalan, menara tinggi dan rumah jaga tersebar di antara gedung-gedung kecil ini. Penjaga bersenjata berjalan melintasi jalan dari waktu ke waktu. Meskipun Jihao tidak bisa turun ke 2 lantai lainnya untuk melihat-lihat, dia mengirim kekuatan rohnya ke bawah tanpa halangan apapun. Lantai tengah adalah ruang tamu orang-orang karavan penyu roh. Dibandingkan dengan bangunan-bangunan kecil di lantai atas, ruang tamu di lantai tengah seperti sarang, dibentuk oleh unit-unit kecil yang terhubung erat, yang dipisahkan oleh dinding logam tebal. Jalan setapak di dalam area itu berbentuk spiral dan berselingkus, tanpa diragukan lagi, konstruksi ini memiliki fungsi pertahanan yang sangat besar. Jika musuh akan menyerang kota dari luar, konstruksi ini akan menyebabkan masalah besar bagi mereka. Lantai bawah adalah ruang penyimpanan, yang dibangun dengan logam dan menempelkan cangkang kura-kura. Lantai bawah beberapa kali lebih lebar dari 2 lantai lainnya. Di ruang penyimpanan yang luas itu, sejumlah besar potongan logam yang meleleh secara kasar telah ditempatkan dengan teratur. Semua potongan logam ini benar-benar diproses oleh kekuatan sihir dan memiliki kepadatan yang luar biasa tinggi. Terlepas dari potongan-potongan logam ini, yang diisi dengan kekuatan api dan diproduksi khusus di Southern Wasteland, lantai penyimpanan juga berisi tumpukan batu giok dan kepingan emas dan semua jenis batu mulia langka lainnya. Jihao juga menemukan sejumlah besar harta karun alam, seperti 1000 tong susu esensi tanah, dengan setiap tong cukup besar bagi Jihao untuk mandi dengan baik di dalamnya. Tapi apa yang mengambil persentase terbesar dari ruang yang tersedia di antara semua barang adalah bangkai binatang buas, yang telah disegel dengan bantuan kristal es. Dilihat dari rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka, lebih dari 50% dari binatang buas ini berada di tingkat junior magus, 40% dari mereka sekuat senior magi, dan sebagian kecil dari bangkai binatang buas ini, yang secara khusus telah disegel secara kedap udara, melepaskan indera kekuatan yang kuat, yang sama hebatnya dengan raksasa lava yang merupakan salah satu pemimpin pasukan negara Zhurong, dan telah bertemu Jihao sebelumnya. Jihao melihat melalui semua ruang penyimpanan dengan kekuatan rohnya, dan mau tidak mau dikejutkan oleh stok yang kaya berulang kali. Jika dia hanya bisa menelan semua tubuh binatang buas itu, Jihao yakin bahwa kekuatan fisiknya bisa mencapai tingkat Magus King setelah itu, dan dia juga bisa masuk ke tingkat kedua dari mantra sihir Butian Bulou. Tetapi semua saham ini milik karavan, dan Jihao tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti mencuri. Mengukur isi tas penyimpanan sihir, yang telah disita dari salah satu dari 3 pemuda tak dikenal, dan sekarang diikat di pinggangnya, Jihao tanpa daya menyadari bahwa itu tampaknya dia tidak mampu membeli satu tubuh binatang buas di tingkat Magus King bahkan dengan semua yang dia miliki saat ini. Oleh karena itu, dia menghela nafas dan membunuh pikiran untuk membeli satu bangkai binatang dari karavan. Di lantai atas, selain Jihao, si Wenming dan Men-Men, beberapa penumpang lain juga telah membayar tumpangan ke Midland. Jihao diam-diam melirik mereka sambil mengukurnya. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda dan aneh.
Kurang dari 100 di antara orang-orang ini tampak seperti prajurit muda elit dari Southern Wasteland, yang seperti Ji Hao juga berniat menjelajahi dunia luar. Beberapa ratus orang lainnya tampak sangat asing bagi Ji Hao, dan dia sama sekali tidak tahu dari mana mereka berasal atau apa yang mereka lakukan. Berkeliaran cukup lama, Ji Hao mendekati tembok kota, yang terletak di dekat kepala kura-kura raksasa. Saat ini, Gui Tri baru saja melompat turun dari menara, wajahnya dipenuhi dengan senyum ramah, dan mendarat tepat di depan beberapa pria, yang telah mengharapkan perjalanan di hutan. Gui Tri menyilangkan tangannya dan memberi hormat kepada kelima pria itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Tamu terhormatku, apakah Anda perlu tumpangan ke Midland? Kami adalah karavan penyuruh, dan telah berkeliling dunia selama puluhan ribu tahun. Harga kami masuk akal, 100 koin giok untuk setiap orang, sama sekali tidak ada tawar-menawar." Ji Hao dengan rasa ingin tahu menatap kelima pria itu. Tidak seperti Ji Hao, Si Wenming dan Men Men, atau seperti penumpang lain, yang tampaknya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, kelima pria ini mengenakan jubah hitam yang persis sama, semua rambut mereka dicukur dan memamerkan kulit kepala cian muda, yang ditato dengan puluhan simbol mantra bengkok seukuran ibu jari. Jelas, mereka bekerja untuk organisasi besar tertentu, yang tampaknya memiliki aturan ketat. Terutama pria yang berdiri di depan, yang tampaknya menjadi pemimpin tim 5 orang, memiliki monyet hitam seukuran kepalan tangan duduk di bahunya dengan cara yang sopan, dengan ekornya yang panjang dan tipis terangkat. Ekor monyet mungil itu bahkan jauh lebih panjang dari tubuhnya, membuatnya terlihat cukup menggemaskan. Monyet kecil hitam itu rupanya adalah semacam spesies khusus karena memiliki 3 mata hijau yang bersinar di wajahnya. Menyadari bahwa Ji Hao telah menatapnya, monyet mungil, yang tampak cukup jinak dan menggemaskan, tiba-tiba menunjukkan ekspresi galak dan mulai berteriak pada Ji Hao. Selain itu, monyet kecil itu melambaikan tangannya dengan keras di udara, dan menunjukkan cakar tajam di ujung jarinya, yang bahkan mengiris udara dan mengeluarkan suara desir. Gui Tri mengerutkan kening, berbalik dan melirik Ji Hao, lalu dengan puas berteriak kepada kelima pria itu, "Kelima tamu terhormatku, karavan penyu Spirit kami memiliki aturan ketat, yang menyatakan bahwa segala jenis binatang buas kontrak atau hewan peliharaan roh, selama berani menyakiti orang lain, akan segera mengakibatkan Anda diusir dari wahana. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, jangan salahkan kami." Dia kemudian menatap monyet kecil itu dan melanjutkan, "Semua penumpang harus mengawasi hewan ganas yang mereka bawa. Ketika kami melakukan perjalanan melintasi ruang, jika ada di antara kalian yang dijatuhkan di antah berantah karena kalian telah melanggar aturan tertentu, kalian tidak bisa menyalahkan kami bahkan jika kalian mati di sana." Pria yang memiliki monyet kecil di pundaknya, tersenyum dingin, lalu mengeluarkan 5 tablet giok dan melemparkannya ke Gui Tri, sambil menanggapi dengan nada yang sangat hambar, "Monyet yang sangat kecil, itu hanya menggertak karena takut pada orang asing. Bagaimana itu benar-benar bisa menyakiti seseorang? Kami tentu tidak akan melanggar aturan apapun." Gui Tri mengerutkan kening sekali lagi. Dengan pengalamannya yang kaya bepergian di sekitar Southern Wasteland, dia merasa tidak benar tentang kelima pria ini. Namun, dia gagal menemukan masalah nyata dengan kelima pria ini, pada pengamatan lebih dekat. Tetap diam beberapa saat, dia memasukkan 5 tablet giok ke lengan bajunya lalu mengangkat kepalanya dan mengucapkan beberapa patah kata kepada kura-kura raksasa itu. "Leluhur kura-kura, tolong jaga kami dalam perjalanan." Kura-kura raksasa itu perlahan menundukkan kepalanya dan melirik kelima pria itu, lalu menjawab dengan suara teredam, "Tenang, kura-kura kecilku, itu akan baik-baik saja." Kamu tidak akan membutuhkanku sebenarnya, apakah ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh 10 komandan penjaga tingkat Magus King untukmu? Petik 2. Gui Tri tertawa terbahak-bahak, lalu berbalik dan melompat kembali ke menara. Ji Hao menatap kelima pria itu sambil tersenyum sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Percakapan antara Gui Tri dan kura-kura tua itu sangat cerdas, dan sepertinya secara tidak sengaja menyebutkan kekuatan besar karavan, tetapi sebenarnya memperingatkan kelima pria itu untuk tidak menimbulkan masalah di sini. Selanjutnya, Gui Tri bahkan secara kebetulan memperingatkan Ji Hao bahwa karavan itu memiliki 10 komandan penjaga tingkat Magus King sebagai keamanan. Jika Ji Hao tidak menginginkan masalah,
dia dan teman-temannya lebih baik tetap diam, terutama gadis kecil yang kejam itu. Kelima pria itu tidak bergerak, tetapi tubuh mereka perlahan naik ke udara di atas tembok kota. Mereka terbang melewati Ji Hao, masing-masing meliriknya dengan mata sedingin es mereka, yang tidak seperti mata manusia, lalu terbang ke kota seperti hantu sungguhan. Monyet kecil itu tetap memiliki tatapan galak dan memelototi Ji Hao, bahkan tanpa mengedipkan matanya. Spirit Turtle Caravan telah mendirikan restoran di lantai atas, terutama terbuka untuk penumpang. Restoran itu adalah bangunan datar persegi di tengah lantai atas. Sebuah koloseum terletak di tengah restoran, dan dua binatang buas terpilih bertarung satu sama lain di koloseum, untuk ditonton para tamu. Ratusan meja persegi, yang terbuat dari kayu gelondongan, ditempatkan di lobi restoran. Pelayan berjalan di sekitar lobi dan melayani tamu. Restoran ini tidak hanya menyajikan semua jenis anggur dan makanan lezat, Anda bahkan dapat menemukan pelayan yang dapat mengantar Anda ke tempat tidur, di sini. Di belakang koridor panjang, yang mengelilingi seluruh lobi, ada puluhan ruang makan pribadi independen, untuk tamu kaya yang lebih menyukai lingkungan yang tenang dan bersedia membayar ekstra. Ji Hao dan Si Wenming sedang duduk di meja persegi di sudut lobi, masing-masing memegang tong kecil di tangan mereka dan menuangkan minuman keras ke dalam mulut mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengambil sepotong besar daging panggang dari nampan di depan mereka, dan memakannya. Keduanya benar-benar mengabaikan dua pelayan wanita berpakaian minim, yang tersenyum pada mereka sepanjang waktu. Baik minuman keras maupun dagingnya cukup mahal. 500 ml minuman keras dijual seharga 1 koin giok. Menurut Si Wenming, di kota Puban, 1 koin giok sama dengan biaya rumah tangga keluarga biasa. Selama 3 bulan penuh, sebuah nampan daging dijual seharga 5 koin giok. Meskipun nampan itu memiliki diameter 3 kaki, dan potongan-potongan besar pertemuan ditumpuk di atasnya, harganya memang mahal. Meskipun minuman keras dan pertemuan itu mahal, harganya sepadan. Minuman keras itu dibuat dengan susu esensi tanah campuran mata air roh, ditambah dengan buah roh yang dikumpulkan dari dalam kedalaman hutan. Minuman keras semacam ini mampu memperbaiki kondisi tubuh manusia. Dagingnya berasal dari binatang tingkat senior yang baru saja dipromosikan, dan sebenarnya bermanfaat bagi Ji Hao. Saat mereka berdua makan dan minum, Si Wenming tidak berhenti memberitahu Ji Hao tentang hal-hal yang perlu dia perhatikan. Men-men sedang berjongkok di samping koloseum, dengan sepasang palu besar bersandar di kedua bahunya. Suaranya bergema di seluruh lobi. Gigit, gigit, gores, memuntahkan racunmu. Hal bodoh, bagaimana yang ini bisa lepas lagi? Ayo, kuliti dan panggang, sajikan untuk Paman Wenming dan Ji Hao. Beberapa pelayan dari karavan, yang menyeringai dari telinga ke telinga, buru-buru meraih kait besi dan mengaitkan kadal raksasa berkulit besi keluar dari koloseum. Beberapa pelayan kemudian membawa pohon itu ke 5 binatang panjang Zhang di pundak mereka, dan berjalan ke dapur. Men-men mengeluarkan beberapa potongan batu giok seukuran kepala bayi, murni dan bersinar, dan melemparkannya ke pelayan di sampingnya. Setelah itu dia berpikir sejenak dengan cemberut, lalu menunjuk ke mandril bertaring yang disimpan di kandang besar di sebelah kirinya, sambil berteriak, "Yang ini. Biarkan keluar. Saya tidak percaya bahwa tidak ada bayi pilihan saya yang bisa mengalahkan benda ini." Di dalam koloseum, seekor beruang bermata api, yang berdiri seperti manusia, dengan gila-gilaan memukuli dadanya sendiri dan meraung ke arah men-men, sambil menyemburkan percikan api dalam jumlah besar dari mulutnya. Men-men menyipitkan matanya, berdiri juga dan mulai memukuli dadanya sendiri seperti gorila gila. Setelah itu dia membuka mulutnya dan memuntahkan kolom api berbentuk naga langsung ke lantai di samping beruang. Lubang radius lebih dari 10 zang langsung muncul di lantai yang dituangkan logam, dan simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya melintas di tepi lubang besar sambil mengeluarkan percikan api. Beruang bermata api itu langsung gemetar ketakutan. Sebagai binatang buas yang memiliki kekuatan api, ia dengan jelas merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat besar dari Dewa Api yang datang dari men-men, dan tidak berani mengaum pada men-men lagi. Men-men mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, lalu dengan bangga berteriak, "Cepat! Biarkan mandril itu keluar, kali ini pasti akan menang." Guitri, yang sepertinya bisa tiba-tiba muncul di mana saja,
muncul di belakang Man-Man sekali lagi dengan ekspresi tak berdaya. Dia sedikit menyeret lengan baju Man-Man dan berkata, "Ini, gadis kecil, Kolosseum. Untuk membuatnya cukup kokoh, kami telah membayar seorang arsitek terkenal untuk membangunnya." Sebelum Guithrie menyelesaikan pidatonya, Man-Man telah mengeluarkan batu mulia berwarna merah api seukuran kepalan tangan, dan melemparkannya ke Guithrie. Guithrie langsung berhenti berbicara, dengan senang hati menyeringai lebar kepada Man-Man, mencengkeram batu mulia itu, berbalik dan pergi. Setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berbalik, dengan serius membungkuk di depan Man-Man, lalu berkata, "Man-Man, Nona, karavan penyuruh kami berencana untuk memperluas kota ini, jika kamu bosan di sini, kamu bisa merasa bebas untuk mencabik-cabik kota ini." Man-Man berhenti sejenak, lalu mengendus dengan mencemooh. Ji Hao dan Si Wenmin secara bersamaan membenamkan wajah mereka di tangan mereka, dan masing-masing menelan seteguk minuman keras pada saat yang sama. "Sangat senang dia bukan putriku," kata Si Wenmin dengan senyum pahit di wajahnya, "hanya orang kaya besar seperti abahnya yang mampu membelinya." "Apakah kamu bahkan punya anak?" tanya Ji Hao sambil menyeringai. "Paman Wenming, kamu sepertinya selalu bepergian keliling dunia, saya hanya bertanya-tanya apakah Anda punya anak." Si Wenming berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak lama setelah itu, dia dengan bangga membusungkan dadanya dan berkata dengan keras, "Yah, hal-hal seperti anak-anak akan datang cepat atau lambat. Pertama, aku harus menemukan diriku seorang istri." "Haha, hahaha." Ji Hao melengkungkan bibirnya ke bawah, dan kehilangan minatnya pada topik ini. Saat mengobrol, Ji Hao tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat ganas, yang membuatnya tanpa sadar gemetar. Dia langsung menoleh dan mencoba menemukan sumbernya. Dia melihat bahwa 5 pria berjubah hitam, yang telah melompat ke karavan sebelumnya dan ditugaskan ke kamar di sebelah kamar Ji Hao, sekarang berjalan dengan langkah identik. Mereka berjalan perlahan ke restoran. Monyet hitam kecil itu memelotot Ji Hao dengan kental. Melihat Ji Hao telah berbalik, monyet kecil ini mengambil buah kecil dan tiba-tiba menghancurkannya di tangannya. Monyet kecil itu kemudian membuka mulutnya, dan menunjukkan giginya, sambil menatap Ji Hao dengan mengancam. Crow menelan minuman keras, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dari semangkuk besar minuman keras, yang kepalanya hampir basah kuyup, dan mengarahkan matanya yang merah darah pada monyet kecil itu. Kedua bayi ular api ajaib, yang telah tergantung di daun telinga Ji Hao dan sedang bermain satu sama lain, mengendurkan rahang mereka bersama-sama dan menjatuhkan diri di bahu Ji Hao, sambil menatap monyet kecil itu dengan mata manik-manik kecil mereka. Monyet kecil bermata 3 itu tertawa rakus ketika melihat Tuan Gagak dan 2 ular api. Pada saat yang sama, aliran air liur menyembur keluar dari mulutnya melalui sudut mulutnya. Rupanya, monyet ini melihat Tuan Gagak dan 2 ular api sebagai makanan potensialnya. Binatang buas mampu melahap darah roh satu sama lain untuk sangat meningkatkan kekuatan dan kondisi tubuh mereka sendiri, untuk meletakkan dasar yang lebih baik untuk kultivasi mereka di kemudian hari. Ji Hao mengerutkan kening, dia berpikir bahwa monyet agresif kecil ini mendambakan darah roh Tuan Gagak dan 2 ular api. "Tolong awasi hewan peliharaanmu sendiri." Ji Hao meletakkan tong minuman keras dan berkata dengan nada membeku, "Jangan membuat dirimu kesulitan." Pada saat yang sama, cangkang gagak emas, yang telah bergabung dengan dada depan Ji Hao, tiba-tiba berdengung, dan sepasang sepatu bot bulu api langsung bergetar. Tombak panjang yang tersembunyi di lengan kanannya juga berdetak kencang, dan mengeluarkan untaian kekuatan api yang besar, yang membuat seluruh lengan kanan Ji Hao tampak bersinar dengan cahaya merah yang menusuk. Pria botak yang memiliki monyet kecil di bahunya tertawa dengan suara aneh, lalu berteriak dingin pada Ji Hao, "Apa? Mengapa? Apa yang salah dengan hewan peliharaan saya melirik hewan peliharaan Anda? Menurutmu kamu siapa?" Ji Hao menyentak dirinya dari kursinya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Si Wenming sudah melompat ke udara dan melesat ke arah pria botak itu, dan melemparkan tamparan keras ke wajahnya. Ji Hao gagal mengukur berapa banyak kekuatan yang digunakan Si Wenming, tetapi dia dapat dengan jelas melihat bahwa setengah besar wajah pria ini benar-benar hancur dan dilubangi. Pria ini kemudian dikirim terbang secara rotasi ke belakang, lebih dari jarak puluhan zang jauh, sambil menyemburkan seteguk gigi patah dari mulutnya. Si Wenming selalu lembut dan murah hati,
mirip dengan gunung yang stabil. Namun, dia sekarang seperti naga gila, sementara tubuhnya memancarkan rasa kekuatan yang tak terlihat, sekuat cahaya yang menembus mata, yang tidak ada yang berani langsung melihatnya. Si Wenming kemudian sedikit membungkukkan pinggangnya, menurunkan tubuhnya, membuat isyarat, yang tampaknya berarti bahwa dia akan melesat keluar dan melancarkan serangan lagi dalam waktu dekat, lalu berteriak dengan kasar. Menurutmu kamu siapa? Bepergian ke sini, jauh dari rumah, Anda harus serius memikirkan lebih banyak tentang orang tua Anda, yang sudah tua dan membutuhkan perawatan Anda, dan istri dan anak-anak Anda, yang telah mengharapkan Anda kembali dengan selamat. Jangan membuat diri Anda kesulitan, karena kamu akan mati karena itu. Ji Hao dan Men Men sama-sama benar-benar dikejutkan oleh si Wenming pada awalnya, tetapi kemudian keduanya tiba-tiba mulai bertepuk tangan dan berteriak keras. Paman, sangat keren. Gui Tri muncul tepat waktu. Ketika sekelompok kecil pria botak hendak bergegas dan melancarkan serangan ke si Wenming, Gui Tri muncul dengan sekelompok penjaga karavan dan mengepung mereka. Banyak penumpang dan pelayan lain telah melihat apa yang telah terjadi. Tidak lama kemudian, orang-orang dengan jelas menjelaskan penyebab konflik ini kepada Gui Tri. Gui Tri melihat sambil mengerutkan kening pada sekelompok kecil pria botak, yang jelas telah memulai ini, dan menghela nafas tak berdaya ke arah si Wenming. Meskipun mereka telah memulai ini, tetapi, tamu terhormatku, kalian bertiga tampak kaya dan murah hati, karena kamu telah menyakitinya, biaya medis. Ji Hao menatap si Wenming. Biaya medis lagi. Si Wenming berdiri diam, dan dengan tenang mengeluarkan tablet emas dari lengan bajunya. Tablet itu tampaknya sangat berat, memiliki tekstur seperti batu giok, panjangnya 1 kaki, tebal 1 inci dan lebar telapak tangan, dan dibuat dengan gaya kuno. Sisi kiri tablet timbul dengan bagan lintasan bintang, sisi kanan adalah pemandangan alami 4 musim, dan bagian belakang timbul dengan adegan kehidupan orang biasa, seperti memancing, bertani, dan merumput. Sisi depan diembos dengan gambar, yang menggambarkan 10.000 klan berkumpul bersama dan menyembah Raja Umat Manusia. Rupanya tablet ini dibuat oleh pengrajin yang sangat terampil, yang bisa membuat bagan lintasan bintang-bintang, pemandangan alam 4 musim, kehidupan orang-orang dan upacara ibadah, semuanya di tablet kecil ini. Terutama gambar-gambar yang menggambarkan 10.000 klan berkumpul bersama untuk menyembah Raja Umat Manusia. Di bagian depan loh, siluet 10.000 orang timbul pada tablet sekecil itu, yang menunjukkan bahwa pengerjaan yang telah digunakan untuk membuat tablet ini sangat rumit dan luar biasa. Gui Tri langsung membungkuk dari pinggangnya ketika dia melihat tablet ini. Dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya ke arah si Wenming, membungkuk dan memberi hormat, lalu dengan hormat berkata, "Maafkan ketidaksopanan kami tidak tahu bahwa Anda adalah seorang menteri, bekerja untuk Raja Umat Manusia. Orang-orang ini telah dengan berani menyinggung perasaan Anda, tolong beritahu kami bagaimana mereka harus ditangani." Seiring dengan serangkaian dentang, semua penjaga karavan di sekitarnya secara bersamaan mengeluarkan senjata mereka, menatap dengan marah pada sekelompok kecil pria botak, yang terkejut dan tampak tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ji Hao juga menatap tertegun pada tablet di tangan si Wenming. Apakah ini tablet identitas si Wenming? Kenapa tablet sekecil itu bisa membuat Gui Tri langsung mengubah sikapnya? Tampaknya Gui Tri dan karavan penyuruh tempat dia bekerja, semuanya masuk akal dan memiliki prinsip. Mereka sendiri, tetapi begitu si Wenming mengeluarkan tablet ini, Gui Tri dan semua penjaga segera memilih sisi si Wenming. Ji Hao bahkan tidak bisa membayangkan orang penting dan berpengaruh seperti apa si Wenming sebenarnya. Saya tidak pernah menggertak, kata si Wenming dengan hambar, tetapi tidak ada yang bisa menggertak teman-teman saya juga. Tamparan yang Anda terima sebelumnya, anggap itu sebagai pelajaran. Jika hewanmu ini berani melirik kami lagi, maka kamu akan melihat. Sekelompok pria botak itu melihat ke bawah, dan tampak ketakutan, bahkan tanpa berani mengatakan apa-apa. Pria yang telah ditampar oleh si Wenming sebelumnya dan telah dikirim terbang, berjuang dari tanah dengan susah payah, meraih monyet hitam kecil bermata 3, dengan gemetar berjalan ke arah si Wenming, dan meminta maaf kepada si Wenming berulang kali dengan simpar di wajahnya. Tuanku tersayang, ini semua salahku, aku tidak mengajarkan hal ini dengan baik dan membiarkannya menyinggung perasaanmu, mohon maafkan kami bersedia menerima hukuman apapun.
Hanya saja tuan muda kita sakit parah, dan mengharapkan semacam obat roh yang hanya dapat ditemukan di Southern Wastelen untuk menyelamatkan hidupnya. Kami sudah memiliki obatnya sekarang, jadi kami harus kembali ke Midland sesegera mungkin. Tolong, tuanku terkasih, apapun yang Anda lakukan, jangan biarkan karavan menjatuhkan kami. Ekspresi wajah si Wen Ming sedikit berubah, dia menyipitkan matanya, sambil menatap beberapa pria dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan menggertakmu. Tetapi Anda harus benar-benar mengawasi hewan peliharaan roh Anda, dan memperhatikan bahasa Anda. Kamu beruntung hanya menyinggung perasaanmu, jika kamu secara tidak sengaja membuat orang lain kesal. Tidak apa-apa, mengapa aku harus mengkhawatirkanmu?" Si Wen Ming kemudian menggelengkan kepalanya lagi dan dengan sembarangan berbalik, dan kembali duduk di meja, meraih tongnya dan menguras sisa minuman keras dari dalamnya. Gui Tri merendahkan suaranya dan dengan kasar mengancam kelima pria botak itu, sambil dengan cepat mengangkat tangannya dan memindahkannya di lehernya sendiri, tampaknya memberitahu orang-orang itu bahwa jika mereka berani memprovokasi si Wen Ming lagi, mereka mungkin akan terbunuh sendiri. Setelah Gui Tri mengusir kelima pria itu, dia buru-buru mendatangi si Wen Ming, wajahnya dipenuhi dengan senyuman, dan membungkuk sedikit kepada si Wen Ming lalu dengan lembut mulai berbicara. "Memiliki Anda bepergian bersama kami adalah kehormatan besar bagi karavan penyu roh kami. Selama perjalanan, tolong beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Selama kami memilikinya di stok kami akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda." Si Wen Ming melirik Gui Tri, lalu sedikit melambaikan tangannya dan berkata, "Jika kami membutuhkan sesuatu, kami akan membelinya darimu." Gui Tri menyeringai ke telinga ke arah si Wen Ming, mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan pergi dengan cepat bersama para penjaga itu. Dengan percakapan singkat yang baru saja dia lakukan dengan si Wen Ming, kesepakatan dibuat di antara mereka berdua, yang menyatakan bahwa si Wen Ming sekarang bebas untuk menggunakan semua sumber daya kaya dalam stok karavan, selama dia membutuhkannya. Namun, si Wen Ming tidak akan mengambil keuntungan dari karavan. Jika dia membutuhkan sumber daya dari stok karavan, dia akan membayar sesuai dengan harga sebenarnya. Dengan status si Wen Ming, dia tidak akan pernah ingin mendapatkan keuntungan kecil dari karavan. Ji Hao dengan penasaran menatap si Wen Ming dan bertanya, "Paman Wen Ming, kamu adalah menteri raja, kedengarannya sangat keren." Si Wen Ming sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya, menatap mata Ji Hao dengan serius dan berkata, "Menteri raja, menteri seperti saya, kami bekerja untuk raja umat manusia, bukan karena ini terdengar keren. Hao, apa yang kita lakukan adalah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bermain keren." Ji Hao menatap serius ke arah si Wen Ming juga, mengedipkan matanya dan tidak menanggapi. Dia semakin penasaran dengan kota Puban, sangat ingin tahu seperti apa tempat itu sebenarnya. 3 hari berikutnya damai, tanpa sesuatu yang istimewa terjadi. Kura-kura raksasa membawa kota dan bergegas maju, selangkah demi selangkah. Dengan tubuhnya yang luar biasa, ia dapat dengan mudah bergerak jutaan mil setiap hari, yang bahkan lebih cepat daripada burung-burung berkuda skala besar itu. Karena kura-kura itu terlalu raksasa, agar tidak secara tidak sengaja melukai klan dari klan Southern Wastelen lainnya, kura-kura secara khusus memilih rute yang paling sunyi dan primitif. Karavan hanya berhenti sebentar saat bergerak, selama beberapa klan skala besar sejauh ini, memperdagangkan semua jenis bahan dengan makanan, anggur, baju besi, dan senjata. Ji Hao telah menyaksikan perdagangan itu sekali, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Senjata paduan sederhana berkualitas tinggi, yang memiliki 3 hingga 5 simbol mantra kecil, dan bahkan bukan senjata ajaib, dapat ditukar dengan 100 bangkai binatang tingkat junior. Ji Hao mencoba melakukan perhitungan tetapi akhirnya gagal mencari tahu berapa banyak keuntungan yang akan dihasilkan karavan itu. Meskipun ini tampak sangat tidak adil, bagaimanapun juga, saat ini, bahkan klan Gagak Emas belum mampu membuat senjata berkualitas tinggi semacam ini secara mandiri. 1 hari lagi hampir berlalu, matahari tampak bersandar di salah satu puncak gunung di barat. Ji Hao berdiri di tembok kota, yang terletak di dekat kepala kura-kura raksasa, dan sedang menikmati pemandangan. Tiba-tiba, awan asap besar naik dari depan di utara,
tepat di depan kura-kura raksasa. Sepanjang itu, suara menderu yang dalam datang seperti air saat air pasang. Hutan di sekitarnya dalam jarak ratusan mil, mulai bergetar hebat. Tidak lama setelah itu, sekelompok besar citah melompat ke pepohonan, menginjak-injak dahan dan bergegas menuju kura-kura raksasa seperti tornado. Di belakang kelompok citah, yang paling gesit dan tercepat, ada kelompok kera. Kera itu merentangkan tangan mereka sekilas, sambil mengayunkan diri ke arah kura-kura raksasa itu. Di tanah, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari asap, meraung dan bergegas menuju kura-kura. Sekelompok besar binatang buas itu tampak seperti banjir hitam, dan berisi setidaknya puluhan juta binatang buas, yang semuanya dengan gila-gilaan bergegas menuju kura-kura raksasa itu. Ji Hao tidak bisa membantu tetapi memunculkan matanya secara lebar dan tercengang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bahkan binatang buas yang paling bodoh pun harus secara naluriah menghindari menyinggung kura-kura raksasa, yang jauh lebih kuat dari mereka. Di menara pengawas, Guitri meniup klakson peringatan. Serang, semua orang berhati-hatilah. Penumpang, silakan tinggal di kamar Anda, jangan keluar. Tetapi jika kamu bersedia datang ke tembok kota dan membantu kami, karavan kami pasti akan menghadiahimu. Seiring dengan suara gemuruh yang keras, ratusan citah yang kuat menginjak-injak dahan besar, melompat tinggi dengan gesit, menancapkan cakar tajamnya di cangkang kura-kura, dan dengan mudah melompat ke tembok kota. Guitri berdiri di tembok kota dengan wajah masam, dan tidak mengatakan apa-apa tetapi terus menggosok pelipisnya, seolah-olah dia menderita sakit kepala yang parah. Formasi sihir pertahanan tidak diaktifkan. Dari pandangan pertama, kelompok binatang yang sangat besar dan tak terbatas dibentuk oleh semua jenis binatang biasa, bahkan tidak ada satupun binatang tingkat junior yang dapat ditemukan di grup. Menghadapi kelompok binatang buas semacam ini, mengirim bahkan penjaga tingkat senior untuk melawan mereka belum lagi mengaktifkan formasi sihir pertahanan untuk mereka. Lagi pula, mengaktifkan formasi sihir pertahanan akan menghabiskan sejumlah besar batu giok, emas, dan batu mulia yang mahal. Semuanya, ambil senjatamu dan potong hewan-hewan gila berdarah ini. Teriak Guitri kesal, dia kemudian merendahkan suaranya dan berbicara dengan beberapa komandan penjaga, yang ada di sampingnya, ada yang salah. Hati-hati. Ji Hao berdiri di tembok kota, dan diam-diam mengaktifkan kemampuan khususnya, armor gagak emas. Ratusan simbol mantra berbentuk bulu redup menyinari kulit Ji Hao, dan tidak lama kemudian, seluruh tubuhnya dibungkus oleh bola cahaya berapi-api. Bulu puluhan citah, yang mencoba menyerang Ji Hao, dibakar oleh cahaya berapi-api bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mendekati Ji Hao. Masing-masing dari puluhan citah ini langsung menjadi bola api yang menyala-nyala yang terbang kembali ke kerumunan binatang buas, sambil melolong dan bergegas, membakar lebih banyak teman mereka. Ji Hao mendengar banyak langkah kaki datang dari belakangnya. Dia berbalik, dan melihat sekelompok besar pelayan, bahkan juru masak dan tukang datang, sambil membawa semua jenis senjata aneh, yang dengannya mereka mulai bertarung melawan binatang buas yang sudah memanjat tembok kota. Darah memercik kemana-mana, anggota tubuh yang patah tak terhitung jumlahnya dari binatang buas itu berguling di sepanjang tembok kota dan menumpuk di cangkang kura-kura raksasa itu. Setiap kali kura-kura merasa ada terlalu banyak mayat binatang buas yang menumpuk di cangkangnya, ia akan mengguncang tubuhnya sedikit, dan diikuti dengan gerakannya, tumpukan bagian tubuh berlumuran darah akan dikirim terbang ke segala arah, setelah itu tidak ada satupun noda darah yang tersisa di cangkangnya. Sekelompok besar binatang buas mengelilingi kura-kura raksasa dari segala arah. Bahkan dengan penglihatan Ji Hao, dia tidak dapat melihat tepi kelompok binatang buas, yang berarti bahwa kerumunan mengerikan yang dibentuk oleh kelompok hewan gila ini, setidaknya memiliki radius ratusan mil. Tapi Ji Hao tidak mengerti mengapa hal seperti ini terjadi. Binatang biasa yang rentan ini tidak akan pernah bisa membahayakan karavan. Semua binatang buas ini berada di bawah tingkat junior, bahkan jika mereka semua berada di tingkat senior, mereka bahkan tidak akan bisa meninggalkan goresan di cangkang kura-kura raksasa itu. Para penjaga elit karavan diperangi di kota, menjaga setiap tempat penting kota. Orang-orang yang dikirim ke tembok kota untuk melawan hewan-hewan itu semuanya adalah pelayan, dan tukang.
Meskipun orang-orang ini bukan kekuatan tempur utama karavan, untuk melakukan perjalanan dengan aman melintasi Southern Wasteland dengan karavan, bahkan pelayan terlemah di antara mereka adalah penyihir pemula tingkat ke-7. Jika mereka akan tinggal di klan Southern Wasteland, masing-masing dari mereka akan dianggap sebagai prajurit elit. Binatang buas ini semuanya adalah binatang biasa. Lampu pedang melintas di udara, sejumlah besar binatang buas jatuh ke tanah dari atas tembok kota sambil melolong, dan darah segar mengalir ke tembok kota, dalam aliran. Lambat laun, guncangan tubuh kura-kura sesekali tidak dapat membersihkan cangkangnya lagi, dan sejumlah besar darah menyebar ke cangkang kura-kura, tampaknya mematikan seluruh kura-kura menjadi warna merah darah. Apakah orang-orang kecil ini datang untuk bunuh diri? Kura-kura raksasa itu menunduk, dengan bingung, sambil melihat binatang buas gila ini. Binatang Countess telah mengelilingi keempat kakinya dan dengan gila-gilaan menggaruk kulitnya, sambil mencoba menyakiti kura-kura raksasa itu, bahkan menciptakan percikan api di kulit kura-kura. Namun, kura-kura raksasa itu adalah makhluk tingkat Magus King yang ajaib dan kuat. Kondisi tubuhnya telah melampaui batasan makhluk biasa, oleh karena itu, meskipun binatang buas ini telah berusaha sangat keras untuk menyakiti kura-kura, kura-kura raksasa itu bahkan tidak bisa merasakan serangan mereka. Rupanya, binatang buas ini gagal meninggalkan satu tanda pun di kulit kura-kura yang keras dan tebal. Gui 3, aku ingin berolahraga. Kura-kura tua itu menyipitkan matanya, menoleh dan dengan serius memberikan sarannya. Ekspresi wajah Gui 3 langsung berubah, dan dia buru-buru berteriak, tidak, tidak, tidak. Nenek moyang kura-kura yang baik, kamu baru saja masuk ke level Magus King, dan belum mampu mengendalikan kekuatanmu dengan sempurna. Jika Anda secara tidak sengaja merusak hutan Southern Wasteland ini, kami akan dikenakan denda, uang. Atau lebih buruk lagi, jika Anda menghancurkan seluruh tanah ini, di sekitar ribuan mil, Anda harus menjadi vegetarian selama 10 tahun ke depan. Kura-kura raksasa itu berhenti sejenak, mengendus dengan mengecewakan, lalu mulai berjalan perlahan. Kura-kura bisa menempuh jarak puluhan mil dengan satu langkah. Itu bergegas lebih dari ratusan mil hanya dengan 2 atau 3 langkah tetapi gagal menyingkirkan kelompok binatang buas yang tak ada habisnya. Binatang buas gila itu mencoba naik ke kota melalui kaki kura-kura atau melompat langsung melintasi tembok kota, untuk masuk ke kota. Binatang gila yang tak terhitung jumlahnya tampak seolah-olah mereka tidak akan pernah menyerah untuk menyerang kura-kura raksasa ini dan kota yang dibawanya di punggungnya. Secara bertahap, sekelompok besar burung muncul di langit. Mereka terbang dalam kawanan yang begitu besar sehingga bahkan seluruh langit telah ditutupi. Suara panggilan burung menyapu seluruh area dari segala arah, dan langit langsung menjadi gelap, tidak ada seberkas cahaya pun yang bisa menyinari kota lagi. Burung-burung itu mengepakkan sayapnya dengan cepat, dan sejumlah besar bulu dan kotoran burung terus-menerus jatuh dari langit. Sekelompok orang, yang telah bertarung melawan hewan-hewan di tembok kota, langsung jatuh ke dalam kekacauan. Beberapa tukang miskin dibungkus oleh ribuan burung kecil, mereka jatuh dari tembok kota sambil berteriak karena pandangan mata mereka benar-benar terhalang, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berjuang dan mencoba menendang burung-burung itu, burung-burung yang lemah dan mungil ini hanya akan tetap terjebak di tubuh mereka. Beberapa orang yang tidak beruntung diserang oleh burung-burung ini dan terluka di mata dan wajah mereka, mereka berteriak, menjatuhkan senjata mereka dan mundur ke kota. Selain itu, beberapa orang yang malang tiba-tiba dihancurkan oleh tumpukan kotoran burung raksasa, yang dijatuhkan oleh jutaan burung bersama-sama. Jiao bahkan mulai gemetar ketika dia melihat apa yang terjadi pada orang-orang malang itu, dan buru-buru mengirim lebih banyak kekuatan ke dalam simbol mantra berbentuk bulu. Tembok kota sekarang berantakan besar, sekelompok binatang buas akhirnya mematahkan garis pertahanan yang telah dibentuk oleh para pelayan dan bergegas ke kota. Setelah itu mereka dengan gila-gilaan melesat ke setiap sudut kota melalui jalan-jalan selebar Zhang itu. Gui 3 akhirnya menghela nafas dan berkata, aktifkan formasi sihir pertahanan, jangan biarkan hewan berdarah ini masuk ke kota. Dinding logam tinggi Zhang di kota bergerak sedikit, pada saat yang sama, simbol mantra yang timbul di tembok kota, menyala satu demi satu. Burung-burung di langit yang telah menyerang orang dengan gila-gilaan, adalah yang pertama berhenti, tetapi beberapa burung yang lemah dan kecil tidak dapat menahan diri di langit, dan jatuh seperti batu. Adapun yang lain,
Meskipun mereka tidak jatuh, kecepatan mereka melambat setidaknya 1 kali. Begitu juga dengan binatang buas yang bergegas itu. Kecepatan mereka langsung melambat juga, tidak seperti sebelumnya. Banyak dari mereka tidak bisa melompat ke tembok kota lagi, dan tergelincir ke tanah di sepanjang cangkang kura-kura. Burung gila dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengepung setiap orang di tembok kota, tetapi Jihao adalah satu-satunya yang tidak dikelilingi oleh hewan-hewan ini. Di dalam area Tenzang di sekitar Jihao, bahkan tidak ada satu pun bulu yang tersisa di tanah. Semua hewan yang mencoba mendekati Jihao dibakar menjadi abu oleh kekuatan api yang besar, yang dilepaskan oleh Jihao armor gagak emas. Sementara formasi sihir pertahanan diaktifkan dan secara bertahap meningkatkan efeknya, seekor harimau tiba-tiba dan sekilas bergegas di belakang Jihao. Dari bayangan harimau, bayangan ganas lainnya melintas. Bayangan tipis itu dengan cepat melesat ke arah Jihao di sepanjang tanah. Ketika mendekati Jihao, bayangan itu tiba-tiba berdiri seperti pria sungguhan, berubah menjadi simbol mantra bengkok dan aneh yang memiliki kilau merah darah yang kabur, lalu melakukan upaya memukul ke arah punggung Jihao. Tamu terhormat, hati-hati. Melihat apa yang terjadi, Gui Tri langsung berteriak. Jihao buru-buru berbalik, dan menyaksikan simbol mantra merah darah menghantam dadanya sendiri. Di gedung kecil lain, yang terlihat mirip dengan Yang Jihao, Men Men, dan Si Wenming tinggal sementara, kelima pria botak itu duduk di lantai, membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran, monyet kecil bermata 3 melayang di udara, sementara awan besar asap hijau bersinar tanpa henti menyembur keluar dari mata hijaunya yang bersinar. Asap hijau mengembun menjadi simbol mantra berkedut yang tak terhitung jumlahnya. Simbol-simbol ini berbentuk semua jenis hewan, dan melayang di udara di sekitar monyet. Sekilas simbol mantra ini terlihat seperti hewan sungguhan. Di luar, orang-orang karavan terus membunuh binatang buas yang menyerang itu, tanpa henti. Setiap kali seekor binatang terbunuh di luar, simbol mantra tertentu akan ditambahkan ke aliran warna merah darah, di sekitar monyet. Misalnya, Cita adalah yang pertama di antara binatang buas yang bergegas ke karavan, menyebabkan mereka menjadi orang-orang dengan korban terbesar. Hanya dalam 1/4 jam, setidaknya 100.000 cita telah dibantai. Sesuai dengan itu, simbol mantra berbentuk seperti cita, di dekat monyet, saat ini terbungkus dengan warna merah darah yang tebal, dan bahkan tulang dan pembuluh darah telah muncul di dalam simbol mantra. Pria yang telah ditampar oleh Si Wenming dan setengah wajahnya dihanurkan sebelumnya, tampaknya sekarang telah pulih sepenuhnya. Menggosok wajahnya, yang telah ditampar oleh Si Wenming beberapa hari yang lalu, pria itu mulai berbicara dengan tatapan kejam dan suara dingin. Sebelumnya, saya telah melihat Jihao membunuh 3 musuh tingkat senior sendirian, jadi sebelum kami mengambil misi ini, saya telah melebih-lebihkan kekuatannya sebanyak yang saya bisa. Dengan kekuatan kami berlima, kami akan lebih dari cukup untuk membuatnya mati dengan menyedihkan, seperti yang diminta pelanggan kami dari kami. Tapi, aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang begitu merepotkan akan muncul di sisi Jihao. Kata pria itu sambil perlahan memutar lehernya sendiri. Tulang-tulang belakang lehernya berbenturan satu sama lain seperti batu kilangan, dan mengeluarkan suara benturan seperti logam dari waktu ke waktu. Saya tidak percaya bahwa ketika pria itu memukul saya benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Orang itu pasti berada di puncak Magus King level. Beberapa pria botak lainnya tetap diam, sambil menatap pemimpin tim mereka, dengan mata terbuka lebar. Untungnya, binatang kontrak saya adalah iblis jiwa bermata 3 ini. Ketua tim kemudian merendahkan suaranya dan melanjutkan, sambil menggosok wajahnya sendiri. Monyet kecil bermata 3 itu menyeringai mulutnya dan tersenyum kejam kepada pemimpin tim, lalu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan menjulurkan lidahnya yang merah darah. Pemimpin tim memelototi monyet kecil itu, lalu menggertakkan giginya sendiri, mengeluarkan belati batu dan mengiris sepotong daging dari betisnya sendiri. Setelah itu, dia memasukkan potongan daging ini ke dalam mulut monyet kecil itu. Monyet kecil bermata 3 mulai mengunyah potongan daging itu dengan gembira. Sementara itu, raungan binatang yang tak terhitung jumlahnya datang dari tubuh mungilnya, dari waktu ke waktu. Pemimpin tim mengendus, menggosokkan tato hitam itu di kepalanya yang botak dan berkata,
setelah saya berhasil membunuh Ji Hao, pembayaran saya akan cukup untuk melakukan putaran reinkarnasi magis berikutnya. Sejak saat itu, saya tidak perlu berkeliling dunia dan melakukan semua pekerjaan kotor ini. Beberapa pria botak lainnya menunjukkan ekspresi yang berbeda. Salah satu dari kemudian tiba-tiba mulai berbicara. Tuan, karena Anda telah menggunakan iblis jiwa bermata tiga, mengapa kami tidak, jika kita juga bisa membunuh Menteri Raja, maka pembayarannya. Pemimpin tim berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya sekali lagi, dan menjawab dengan tergesa-gesa dan kasar, kami adalah iblis bayangan, kami tidak pernah melakukan hal-hal di luar apa yang dinyatakan dalam misi kami. Tapi Tuan, orang itu adalah salah satu menteri raja. Bahkan tentara resmi itu tidak dapat membunuh para menteri itu dengan mudah. Jika kita kembali dengan mayatnya, tidak hanya Shadow Devil kita, semua penguasa mulia itu juga bisa menghadiahi kita. Jika demikian, putaran reinkarnasi magis akan semudah tidak ada apa-apa, kata pria botak yang baru saja memberikan saran ini. Ketua tim tetap diam. Beberapa saat kemudian, dia dengan cepat mengangkat kepalanya, mengarahkan jarinya ke mata tengah monyet kecil bermata tiga dan berkata, sakiti dia, tapi jangan bunuh dia. Sakiti dia dengan parah, tapi jangan bunuh dia. Jadikan Ji Hao sebagai beban, biarkan dia mengkonsumsi kekuatan dan energi pria itu, hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan. Di tembok kota, Ji Hao menyaksikan simbol mantra merah darah itu menghantam dadanya. Ji Hao mengamati simbol mantra ini, yang terbungkus cahaya merah darah yang pekat, dengan kekuatan rohnya, dia terkejut menemukan bahwa simbol mantra ini berisi jiwa jutaan binatang buas, yang terbunuh saat mencoba masuk ke kota. Di dalam simbol mantra seukuran telapak tangan ini, binatang buas dan burung yang tak terhitung jumlahnya sedang berjuang, meraung ke arah Ji Hao. Ji Hao merasakan kekuatan yang sangat besar darinya. Simbol mantra merah darah datang begitu cepat sehingga Ji Hao sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi, dan hanya bisa menyaksikan saat itu menabrak dadanya sendiri. Objek armor gagak emas langsung bersinar, dan mengeluarkan berkas cahaya keemasan. Kekuatan api gagak emas secara alami dapat menghancurkan semua jenis kekuatan jahat, oleh karena itu, berkas cahaya keemasan dan simbol mantra merah darah itu berbenturan satu sama lain dengan keras, lalu mulai melahap satu sama lain. Segera, setengah kecil dari jiwa hewan ganas itu dilenyapkan oleh armor gagak emas namun, sebagai gantinya, cahaya armor gagak emas meredup sejenak, lalu meledak menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menghilang di udara. Tepat setelah itu, baju besi ketat Ji Hao mengeluarkan aliran cahaya terang segera mengembun menjadi puluhan teratai yang bersinar dan mulai berputar di sekitar tubuh Ji Hao. Simbol mantra merah darah berputar bersama dengan teratai putih yang bersinar itu, hanya dalam beberapa saat, simbol mantra merah darah dan lotus itu telah berputar secara mengejutkan selama sekitar ribuan waktu, bentrok satu sama lain dan mengirimkan ribuan untaian kekuatan, yang terkandung dalam berkas cahaya merah darah. Tiba-tiba, simbol mantra merah darah meledak dan berubah menjadi aliran cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya, dan merembes ke dalam tubuh Ji Hao melalui tepi teratai putih yang bersinar itu. Ji Hao langsung menyadari bahwa baju besi ketat yang dibuat oleh Po ini sangat bagus dalam memblokir semua jenis serangan fisik dan kekuatan magis, namun, melawan serangan yang berhubungan dengan jiwa bukanlah spesialisasinya. Bagaimanapun, satu-satunya bahan yang digunakan Po pada baju besi ini adalah karapas kalajengking roh, yang bukan bahan yang berharga dan kuat. Namun demikian, cahaya terang dari baju besi ketat Ji Hao masih menghancurkan setengah kecil dari jiwa hewan yang tersisa dan setengah sisa lainnya dari jiwa hewan ganas menembus baju besi dan menabrak dadanya. Ji Hao tiba-tiba merasa mati rasa dan pusing. Terlepas dari jiwa-jiwa hewan yang ganas itu, simbol mantra merah darah ini juga mengandung untaian kekuatan kutukan darah yang sangat jahat dan ganas. Para magus Pries Wastelen Selatan semuanya menguasai semua jenis kutukan, dan Ji Hao telah belajar di bawah para magus Pries klan gagak emas itu sejak dia masih kecil, oleh karena itu, dia terlalu akrab dengan kutukan. Dia langsung menyadari bahwa kekuatan kutukan darah ini berasal dari hewan-hewan yang terbunuh itu. Setelah setiap hewan dibunuh, semua darah rohnya segera berasimilasi oleh jenis kekuatan jahat tertentu, kemudian dimurnikan menjadi kekuatan garis keturunan yang sangat negatif.
Kekuatan garis keturunan negatif dari jutaan hewan yang terbunuh telah dicampur bersama dan dipadatkan menjadi kekuatan kutukan darah ini. Tidak sulit membayangkan apa yang akan dilakukan kutukan darah pada seseorang begitu masuk ke tubuh orang tersebut. Untungnya, cangkang gagak emas tersembunyi di dada Ji Hao. Cangkang gagak emas telah dibuat oleh salah satu nenek moyang manusia langsung Ji Hao sendiri. Dia mengumpulkan bulu roh dari gagak emas kuno, mencampur bulu-bulu itu dengan puluhan jenis bahan alami langka yang kuat, dan telah menempa cangkang gagak emas. Meskipun Ji Hao belum bisa mengaktifkan cangkang gagak emas dengan kekuatannya sendiri, simbol mantra merah darah ini telah mengenai cangkang dengan sendirinya. Diikuti oleh kauringan, aliran api merah emas melintas di dada Ji Hao. Setelah itu, seluruh simbol mantra merah darah telah menghilang, tanpa meninggalkan sedikit pun jejak. Jika simbol mantra merah darah ini telah menyerang bagian lain dari tubuh Ji Hao akan terluka parah oleh kekuatan darah negatif yang besar dan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Namun, itu telah mengenai dada Ji Hao, dan telah dimusnahkan oleh cangkang gagak emas, gagal membahayakan Ji Hao. Meskipun Ji Hao selamat dari serangan ini dengan sedikit keberuntungan, dia langsung mengerutkan kening dan ribuan pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia melolong hebat dengan seluruh kekuatannya, lalu menggigit lidahnya sendiri, memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Si Wenming menunjukkan hal yang tidak terduga di samping Ji Hao, menangkapnya dari tanah lalu melesat keluar, menghilang dengan cepat. Bersambung.